Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anak-anakku berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus tetap semangat mengikuti pelajaran dari rumah masing-masing. Bertemu lagi dalam pembelajaran IPA bersama saya, Ibu Nurul Dina Evita. Kali ini pembahasan pembelajaran jarak jauh kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dinamakan taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Jadi Bapak ini dikenal sebagai Bapak taksonomi, ya, Bapak Carolus Linnaeus. Tujuan diadakannya klasifikasi makhluk hidup yaitu untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tahapan klasifikasi. Yang pertama, mengadakan identifikasi makhluk hidup. Jadi makhluk hidup yang akan kita klasifikasi itu diidentifikasi terlebih dahulu, ya, diamati terlebih dahulu. Kemudian mengelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki, perbedaan ciri, ya. 2. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh secara morfologi dan alat-alat dalam tubuh atau anatomi. Selanjutnya adalah klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan yang lebih dikenal dengan istilah takson, ya. Takson itu adalah tingkatan klasifikasi, ya. Kemudian semakin banyak memiliki persamaan ciri antar makhluk hidup, maka semakin dekat kekerabatannya. Berikut diperhatikan tabel urutan takson pada makhluk hidup. Ini untuk urutan takson hewan dan tumbuhan, itu ada perbedaan pada tahap ini, ya, pada tingkatan ini. Dimulai dari kingdom. Kingdom ini kalau bahasa Indonesianya dunia, ya, dunia atau kerajaan. Kemudian ada phylum, kelas, ordo atau bangsa, familie atau suku, genus atau marga, dan spesies. Ya, dan spesies. Nah, untuk takson tumbuhan sama kingdom, jadi dunia tumbuhan, kemudian divisi, kelas, ordo, kemudian family, genus, dan spesies. Yang berbeda itu nama pada tingkatan takson ini, ya. Phylum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Berikut ini adalah urutan taksonomi pada beberapa makhluk hidup. Nah, diperhatikan di sini untuk hewan ada manusia, ya. Kita ambil contoh manusia, diperhatikan. Jadi dunia animalia, kemudian filumnya adalah chordata, kemudian subfilum, kebetulan ada subfilum vertebrata, kemudian ada kelas mamalia, kemudian ordo adalah primata, family Hominidae, genus Homo, spesies adalah Homo sapiens. Jadi nama latinnya kita manusia ini adalah Homo sapiens. Jadi diperhatikan di sini ordo family itu biasanya ada dae, ya. Hominidae untuk manusia, Felidae untuk harimau. Felidae harimau, kucing Felidae dia punya family, ya. Jadi antara harimau dengan kucing ini familinya sama, ya. Jadi dia satu family. Kemudian untuk tingkatan takson pada tumbuhan, ya. Di sini dunia kingdom, dunia plantae itu dunia tumbuhan. Kemudian divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, family Poaceae, genus Sea, spesies Seamais. Diperhatikan bagaimana cara penulisan tata nama ilmiah dari organisme. Di sini saya ambil satu contoh Seamais. Nah, ini Seamais. Ini ditulisannya
miring ya, berbeda dari tulisan yang lainnya yang tegak lurus. Jadi tujuannya kenapa dia miring ini untuk membedakan dengan tulisan yang lain. Terus huruf besar ya, ini huruf besar, huruf depan kata pertama itu diawali dengan huruf kapital. Diawali dengan huruf kapital ini set, kemudian kata berikutnya huruf kecil. Nah, apabila misalnya kita menulis sama dengan tulisan yang lain, misalnya tulisan kita semuanya tulisan tegak. Nah, untuk penulisan tata nama ilmiah kita tulis tetap tegak tapi dengan cara menggaris bawahi. Jadi di setiap katanya digaris bawahi dan garis bawahnya juga harus berpisah ya, berpisah. Setiap kata ada garis bawahnya. Jadi kalau misalnya kayak misalnya ini Homo sapiens terus Anda garis bawahi begini berarti ini salah ya, tapi garis bawahnya harus berpisah seperti ini. Panthera tigris ya. Ini kalau dia ditulis tegak ya, sama dengan tulisan yang lain. Nah, kalau misalnya Anda punya tulisan memang tulisannya miring ya, berarti Anda garis bawahi seperti ini ya. Atau Anda tulisannya tegak ya, di garis bawahi seperti ini dengan catatan kata pertama diawali dengan huruf kapital ya, huruf kapital. Nah, ini solanum ya. Ya. Ini bukan solaum ya, ini solanum. Solanum lycoperisicum ya. Ini S-nya huruf kapital. Di sini rosa multiflora juga R-nya huruf besar. Jadi kata pertama itu harus huruf besar ya. Diikuti dengan kata selanjutnya yang diawali dengan huruf kecil. Selanjutnya kita ke sistem klasifikasi 5 kingdom ya. Menurut R.H. Whittaker, ini nama orang ya. Nah, yang mana yang dimaksud 5 kingdom? Nah, kingdom ini Kingdom Monera ya, Kingdom Monera, kemudian Kingdom Protista, Kingdom Animalia, ini kingdom hewan, dunia hewan, kemudian Mycota itu jamur, Plantae adalah tumbuhan ya. Di sini contohnya ada bakteri, kemudian ada alga biru. Untuk protozoa ada alga ya. Dan seterusnya ini nanti akan kita bahas kemudian lebih jelas lagi. Kita ke kunci determinasi. Kunci determinasi atau kunci dikotom merupakan salah satu cara untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci dikotom ini terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari 2 baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi yaitu kunci harus dikotom. Jadi harus berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima sedangkan yang lain ditolak. Misalnya, berspora dan tidak berspora. Jadi itu jelas berlawanan ya. Kemudian ciri yang dimasukkan itu mudah dipahami, mudah diamati, dan mudah dimengerti oleh semua orang. Kemudian menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Setiap kuplet diberi nomor. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Kayaknya misalnya berspora, tidak berspora. Jadi itu identik ya. Selanjutnya akan lebih paham pada saat melihat contoh berikut ya. Contoh cara membuat kunci determinasi. Nah, ini adalah kunci dikotom ya. Ini adalah kunci dikotom. Nah, di sini ada beberapa jenis tumbuhan yang mau dilihat ya. Ada lumut, ada supir, kemudian ada jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Terus ini satu kuplet misalnya ya, ini berspora. Ingat tadi harus berlawanan. Di sini berspora ya. Kemudian di bawahnya adalah tidak berspora. Nah, yang berspora dari tumbuhan yang ada di sini ya, itu supir dan lumut. Supir ini adalah salah satu jenis dari tumbuhan paku. Kemudian yang tidak berspora ditulis di sini. Kemudian dari yang berspora ya, kita lanjut ya. Apakah dia batangnya jelas ataukah tidak berbatang jelas? Nah, kalau berbatang jelas sudah pasti dia adalah supir. Ya, supir. Kalau tidak berbatang jelas berarti pasti dia adalah lumut. Nah, selesai untuk di situ ya. Selesai untuk di situ. Nah, sekarang kita ke sini. Tidak berspora, ada jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kemudian berbiji tertutup ataukah berbiji terbuka. Nah, berbiji terbuka ya, itu ada melinjo.
Ya, jadi jelas berbiji terbuka adalah melinjo, selesai. Kemudian berbiji tertutup ada jagung, kedelai, dan terong. Sekarang berbiji tertutup ini berkeping 2 ataukah berkeping 1? Nah, ini berkeping 2. Oke. Sini berkeping 1. Nah, kalau dia berkeping 2, apakah bentuk bunganya kupu-kupu ataukah berbunga trompet? Nah, ternyata kedelai berbunga kupu-kupu dan terong berbunga trompet. Terus, dari kunci dikotom ini, nah, dapatlah ini, ya. Kita dapat kunci determinasi. Tumbuhan yang berspora, tumbuhan yang tidak berspora. Tumbuhan yang berspora adalah suplir, kan jelas, ya. Jelas. Nah, ini 2A. Oke. Kemudian tumbuhan yang tidak berspora, oke. Ini adalah 3A. Terusnya ini. Tumbuhan yang tidak berspora ini. Oke. Kemudian tumbuhan yang berbatang jelas, suplir. Ya, harusnya di sini 1A ya. Tumbuhan yang berspora itu adalah 1A harusnya. Di sini 1A. Oke, di sini 1B. Oke. Kita next, tumbuhan yang berbatang jelas, suplir. Nah, ini didapat ya. Jadi ini adalah kunci determinasi itu. Ini didapat dari kunci dikotom. Di sini langsung menentukan ciri dari makhluk hidup atau kelompok dari makhluk hidup juga bisa ya, tanpa melewati kunci dikotom. Selanjutnya kita ke contoh kunci determinasi yang lain. Nah, misalnya akan kita lihat ya, itu tentang tumbuhan padi. Nah, apakah tumbuhan padi ini berspora? Nah, kalau misalnya dia berspora, berarti selesai. Kalau tidak berspora, berarti dia lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah tumbuhan padi berspora? Dia tidak berspora. Jadi kita lihat langkah identifikasi tumbuhan padi ya. Tidak berspora. Ya, berarti 1B. Apakah tumbuhan padi berbiji atau tidak berbiji? Ya, ternyata dia berbiji. Berarti ke-2A. Selanjutnya, bijinya tertutup atau terbuka? Bijinya adalah tertutup. Berarti 3A. Apakah padi ini berkeping 2 ataukah berkeping 1? Ternyata dia adalah berkeping 1. Berarti tumbuhan padi ini adalah tumbuhan monokotil. Oke, mengerti ya? Tumbuhan monokotil. Nah, sebagai evaluasi atau tugas di rumahnya, ini satu soal. Anda diminta mengamati jenis tanaman apa saja yang ada di sekitar rumah kalian, ya. Ini hanya sebagai contoh, misalnya ada kacang tanah, jagung, rumput, padi, paku, ya. Itu diamati. Setelah itu, Anda tentukan kunci dikotomnya, dibikin seperti ini. Jadi nama tumbuhannya ditulis di sini, ya. Minimal 5. Jadi minimal 5 tumbuhan di sini, ya. Kemudian dengan pertanyaan yang ini, ya. Jadi dari tumbuhan misalnya 5 di sini, di mana yang mempunyai akar, batang, dan daun, ya. Nah, kalau semuanya mempunyai akar, batang, dan daun, berarti semuanya tumbuhan ditulis lagi di sini. Ya, kalau tidak ditulis di sini. Oke, dan seterusnya. Apakah dia berbunga ataukah tidak berbunga? Nah, ini diikuti sama seperti contoh sebelumnya yang saya jelaskan tadi. Setelah selesai kunci dikotom, diamati, dilihat adakah yang memiliki ciri yang sama. Nah, kalau misalnya jawabannya di A ada, ya, berarti tulis ada. Kemudian tumbuhan apa yang memiliki ciri yang sama? Dijelaskan apanya yang sama, ya. Ada berapa kelompok tumbuhan yang kamu dapat? Itu dilihat nanti dari hasil kunci dikotom. Tuliskan kesimpulan dari kegiatan ini pada buku tugasmu. Nanti akan dibandingkan dengan tugas dari teman yang lainnya. Jadi tugasnya ini tugas individu ya, tugas perorangan. Kalau kamu mengalami kesulitan dalam mengenali jenis-jenis ini, itu ditanyakan. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.